Coba lihat ya, coba lihat si Jul, jangan liatin foto aku itu, Jul. Jangan liatin Jul, nanti kelihatan sama orang nanti rambut aku yang indah itu. Jaketnya keren gue. Ada ini. Wah ini si Iman. Oh, mau bikin baju, Jul, bikin tritung goblok ya. Jangan. Pertanyaan-pertanyaan gitu loh Jul. Iya udah tahu. Siapakah Nanti Yesus menurut dirinya gitu? Siapakah yang berkuasa, bapak atau anak gitu? atau enggak bapak sama anak lagi berantem. Ya Sama apakah berarti bapak? Bisa di Iya. ini, Gojol. Harganya itu Gojol, biar teman-teman di bawah pada tahu. Oh ya, harganya 120.000 untuk yang lengan pendek, 130 untuk lengan panjang. Ini gue bikin, itu berapa sih kalau custom gitu Jul, tulisan? Wah ini Pasya ungu. Tasya ungu nih. Tereng. Berapa kalau bikin tulisan gitu, custom? Enggak, kalau yang customnya diproduksi massal ya tetap 120. Oh enggak, ini satu doang gue. Enggak apa-apa, nanti aku jadikan massal aja. Oh iya, gue mau ini. Kiamat di prot-prot Ferguson, gitu gue. Itu nggak bisa diproduksi massal coy, siapa yang mau beli? Ya makanya gue bilang gue doang. Iya betul-betul. Pak Bom di Tusbol Edis gitu. Dulu kita punya ini. Iya ya. Pak Bom. Kiamat di prot-prot Ferguson, Pak Bom di Tusbol Edis. Thank you Iya. Papa. Oh, ya Allah. Mikul Asik. salib coy. Kosman ya. Berapa tahun lagi sih Kosman Jul? 5 ya? Udah jalan 2 tahun. Oh udah jalan 2 tahun. Ini pastor ini ya. Ngeri kali. Gila. Anjir si Pesara cantikan Gitu. kartunnya. Astagfirullah. Tai pudin ya. Putin ya. Saya bodoh. Jangan Harusnya dia ini apa lagi mungut kondom Jul kan di Amerika. Boleh juga ya. Jong. Si Jong. Fauzan kan ya bagus lu mirip piglet dia anjir kupingnya. Ya Allah. Si Piglet. Bikinkan inilah Bu Yuni juga. Enggak, yang gambar pendebat aku lagi buat juga. Si Kores gambarnya lagi disalib dia. Ya direstui. Kenapa terhitung tuh mukanya tuh Rudar subkato. apa ya maksudnya tuh muka-mukanya terhitung tuh muka-muka Down syndrome semua anjir. Kenapa ya? Kelvin itu astagfirullah. Yuni sama PPJ Jul bener Jul. Yuninya Iya, lagi- sabar satu-satu. Nanti Yuninya- aku keluarin nggak ada yang beli sama aja. Jadi aku keluarinnya Gue bertahap beli aja. yang aneh-aneh gue beli. Itu Yuninya lagi di Cupang sama PPJ ya. Masih lu gak? Ya, jadi kita buat yang ginian. Ini yang Seri Muslim punya gambar lagi on proses. Jadi ada Kores, Bang Juma, Kodondi, sama Ustaz Wafi. Unirifa jangan dulu, nggak laku nanti. Udah Riva ini apa lagi ngelilit tiang Jul. 5 lilitan. Ngiki gitu dia. Boleh juga. Nanti yang PPJ kita buat yang gini aja ya. Yang ini kita jadikan versi karton. Jadi tunggu. Ah iya benar. Bagus tuh. Ondel-ondel. Boleh. Aku suruh anggota dulu kerjain. Oh iya makanya terhitung penghujat tuh jadi komoditi. Mereka nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa menjarain kita. Enak Ya, jadinya. bagi yang berminat silakan cek link di bio ya. Ya, kita jadikan versi kartun. Semua kita jadikan kartun karena Tes suaraku kalau masih muka noise orang- ya.
Kalau muka orang rasanya lucu banget gitu dijadikan gambar. Nggak boleh Kecuali si muka Kores. orang juga. Iya, kecuali si Kores tuh nggak tahu malu dia. Makanya lu tuh di ini tahu apa namanya, misalnya mukanya siapa, mukanya si Christian Princess, lu apa, lu overlay sama gitu loh. Jadi kan nggak kelihatan kayak orang dia. Pak dulu Julius. Iya, Halo, ada King Cobra. dari Iya. sana di Kristen. Ini apa dia? Yesus bukan Tuhan. Islam atau Kristen? Saya tanya ini Yesus bukan Tuhan. Islam atau Kristen? Yesus memang bukan Tuhan. Islam. Islam, oke. Ini Yesus bukan Silakan Kak Tuhan. Uni Rifa ya, biar kerja dulu beliau. Oke. Iya suara bapak tuh nggak bagus, jadi kita susah untuk dengar. Ini ada yang noise tahu? Siapa yang noise nih? Iya, HP-nya ketelan kobra kali Pak. Bapak Kobra, suaranya tuh nggak jelas dan noise. Oke, ini jelas. Sudah jelas. Nggak jelas Pak. Sudah jelas. Jul, kalau nggak bikinin gua ini Jul yang kartunnya cowok gondrong pakai daster putih, terus dia lagi buka HP bokep gay gitu, bisa nggak? Bisa sih. Ah, sip. Tunggu ya, gua WhatsApp langsung ke anggota dulu. Gambar. Pakai daster, ada ininya dong berarti. Ada motif batiknya. Halo mana? Halo. Silakan muslim atau non muslim? Tunggu tuh, handphonenya itu kan nggak mungkin bisa gambar kecil banget tuh. Tulisan aja ya, bokep G gitu. Apa namanya tuh? Ini untuk ke bandnya Terus tahu akun kalian si gondrongnya itu kurus gitu ya. Jangan lu bikin ini, harus kurus dia. dari minta-minta ya, Pin. Ah, Karena iya, dia terus hidupnya ada dari mangkok di sebelah kakinya, ada mangkok Isi koin. isi koin. Siap. Tolong itu, disapa itu saudara kalian itu. Itu bisa gimana? Puas sekali nampaknya Abang Pera Istar ini. Bahagia kali dia ya. Iya, gue cuma ngerespon di bawah aja. Calon-calon penghuni apa ini? Penghuni penjara. Kok bisa? Kamu muslim atau Kristen? Emang gue ngapain? Yang jahat banget itu siapa? Mute dulu pipa. Si Afifah di mute dulu. Nah, mana? Menurut mananya kau, orang kalau udah gondrong itu nggak boleh dihina. Nggak apa-apa Bang, hina aja terus. Kami kan diajarkan yang benar, saling memaafkan gitu. Bentar Memang dulu. kami ada menghina kamu. Tunggu bentar, Kami Jul, diajarkan bentar. yang benar selalu, Kamu Mbak. diajarkan yang benar, bentar. oi. Kamu agamanya apa? Agamanya Saya, apa? Kak Uni, saya agama Kristen. Diajarkan kami itu. Sebentar, diajarkan bentar. yang benar, Diajarkan tidak kebenaran diajarkan menghina rasis. yang berambut panjang, ya. Kalian diajarkan mengatakan, bukankah seluruh alam menyatakan kehinaan bagi orang laki-laki berambut panjang? Diajarkan begitu ya kan? Diajaran kami, diajarkan tidak rasis. Diajarkan Ini- Tolong Julius, Oh. buka. tidak seperti Data. orang-orang yang di Rumi Besarkan, ini Julius. rasis. Ini salah nggak dia? Semangat, Jadi Bang, rambutnya semangat. panjang gini salah dia loh. Kan kita mau orang seperti ini mau kita mandiin, kita kasih Biar jubah aku yang putih supaya besarkan. bersih. Ya nanti kita akan mandikan dia, kita akan kasih dia supaya bersih pakai jubah putih. Nah tolong Julius tunjukkan dalil, bukankah alam menyatakan suatu kehinaan bagi laki-laki berambut panjang, mumpung kalau dibuka Oke. handphone. Kami itu tidak pernah menghina. Kami tidak diajarkan menyatakan, bahkan nama seorang penjahat terkenal di seluruh alam bernama Fir'aun saja Allah tidak izinkan kami tahu nama aslinya. Kalian bahkan diajarkan loh Baca nih, 1 bahwa Korintus 11 ayat 14. bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang? Jadi yang berambut panjang itu menurut Bible itu adalah orang-orang yang hina. So siapa yang menghina orang berambut panjang menurut kamu? Mana?
Mananya kau lu lihat tuh, kalau misalnya menghujat tuh kayak gini loh. Stop woi, Muhammad jangan cabuli lagi santri, berbagi itu indah 007. Nah ini kan ajaran Yesus ini gitu. Ya kan? Jadi menurut abang ajaran Yesus itu sesat lah ya bang? Lah ini nih stop woi, Muhammad jangan cabuli lagi santri. Ini buat kami sesat ini. Saya nanya, berarti ajaran Yesus Ganti sesat lah ya bang? rambut Ya sesat lah. Ini apa pengikut-pengikutnya Oke, kayak oke. begini. Makasih bang, makasih. Siap. Sudah saya rekam ini ya bang. Ya sama-sama, Rekam, bre. rekam. Bentar lagi, Rekam Bang. Yang ini, banyak. rekam. Tunggu aja. Mana. Tambahan. Menurut umat Islam, Kristen adalah ajaran sesat. Rekam cepat, habis itu viralkan ya. Oke kak. Ya, jangan dipotong yang ininya ya. Stop boy, Muhammad jangan cabuli lagi santri ya. Itu jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Kak, ini saya mau nanya kak. Karena direkam dulu. Itu di stop Rekam. dulu. Di stop Direkam dulu yang itu. tadi. Iya. Direkam itu. Udah, ini saya mau nanya lagi. Abang mantap, diam dulu, mantap. jangan mulutnya kayak cewek gitu kan. Tenang. Kenapa lagi? Apa lagi? Kamu juga kayak cewek. Apakah wajar? Islam itu kan kalau masuk surga laki-lakinya katanya kalau masuk surga disuruh pesta seks mencatat. Ini direkam nggak? Ini direkam nggak? Bidadari. Oh, ya udah. Kalau ini gue yang rekam ya. Kalau ini gue yang rekam ya. Rekam. Dari surgamu ke Sunda. Lampangkan itu. direkam tuh. Bentar Bunda Rama gantian. Gini ya teman-teman ya. Saya kan belum Tolong ngomong, Dik. direkam ketika dia mengatakan Islam mengajarkan pesta seks teman-teman. Tolong kau sip. tunjukkan di mana dalilnya bahwa ajaran Islam mengajarkan ada pesta seks di surga. Kau tunjukkan dalilnya dan ini rekam teman-teman. Makhluk ini mengatakan Islam itu mengajarkan pesta seks. Kau sudah memfitnah Islam. Tunjukkan Akunnya apa, dalilnya Unik? Nabi Yang ngomong Muhammad kayak gitu? mengajarkan pesta seks. Aku yang ngomong kayak gitu apa? Unik namanya? Gini loh, kalian itu disenggol sikit langsung. Akunya nih aku besarkan demonya ya. berjilid-jilid. Akunya aku Giliran besarkan. kalian nyenggol Tolong orang lain, kalian waduh. rekam makhluk ini teman-teman. Mananya aku ini yang mengatakan bahwa Islam mengajarkan pesta seks di surga. Rekam. Iya. Memang benar. Mau saya kasih videonya ini Ustadz kalian ajarkan gitu. Telah meminta maaf kepada MUI, artinya itu sebuah kesalahan besar. Rekam, wahai umat Islam. Ngamuk. Daripada itu kan kalau Ustadz apa Tadi namanya kau kalau Ustadz yang ngomong kayak sok-sokan. gitu kan itu berapa ya? Tahun berapa? 3 tahun ya. Lah ini 2000 tahun tertulis ada perkawinan anak domba. Tuhannya dikawini di sorga. Ini videonya banyak sama saya. Loh ini tertulis di LAI Wahyu 19 nomor 7. Tuhannya dikawini di sorga. Ini videonya banyak sama saya. Ya ini gua ada di Wahyu 19 nomor 7. Siapapun yang melapor boleh teman-teman, karena ini delik umum. Kalian merasa agama kalian dikatakan kalian diajarkan pesta seks di surga. Kalau dia tidak mampu menunjukkan datanya, orang ini kan kena delik karena dia memfitnah. Kita umat Islam tidak pernah memfitnah. Saya semua orang-orang di sini membacakan data. Yo. Rekam teman-teman. Kata dia kan tadi gini kan ya Pin. Ini saya rekam ya. Apakah Iya. agama Kristen menurut kalian sesat? Kita jawab. Menurut agama Islam, Kristen adalah ajaran sesat. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Mantap. Lalu kita balik bertanya sama dia. Ternyata dia yang memfitnah. Inilah oten nih. Ah, kan mulai kau. Lanjut ke Pin. Ini videonya saya banyak. Kalau Kan mau. ya dia jadi gila, dia Iya, gila. Iya enggak Kau itu bawa ke kantor itu polisi. videonya supaya mungkin bisa apa namanya melindungi lu dari jeruji besi itu. Siapa tahu dia simpan aja videonya. Dia itu Oten itu kalau ini kejang, lalu dia stres, terus dia jadi gila. Ngomong sendiri tadi dia. Lanjutkan ke gila. Jangan dikasih tahu kalau udah minta maaf jangan dikasih tahu. Biarin aja. Giliran disenggol sikit langsung demo berjilid-jilid. Ya. Ya iya karena kita cinta. Iya kami beda dengan Kristen mana? kalian. Kristen mana ada Iya. Kristen mana ada yang cinta sama Yesus coba? Ketika Yesus dihina, kalian tertawa bertepuk tangan. Tapi Oh, coba iyalah. kalian dihina mama kalian, bapak kalian. Kalau nggak ngamuk-ngamuk kalian. Inilah bedanya kalian merendahkan Tuhan kalian ketimbang keluarga kalian. Ya, inilah bedanya. Kalau diri kami dihina, kami rela mati, tidak peduli kami. Tapi kalau Tuhan kami kau hina, kau pikir kami diam kayak kalian gitu. Ibu Sorry ya, sorry. Ibu tua. Bukan Mama kami, kau bukan- lebih tua dari aku. Kau pula bilang aku ibu tua. Mama kau tengok mukanya yang keriput itu. Kau tengok nggak ada skincare-nya. Hah? lah Kau ngamuk. tengok mama kau yang nggak mampu beli skincare Lah, itu. ngamuk. Ha, kan? Wah, ibu tua. Mulai kan aku kan. Wah, ibu tua. Ini benar. ya. Ini teman-teman ya.
Siapa ini? Apa ini maksudnya? Daman mau jualan, Daman. Kan dibesarin, oi. Saya cuma takut rambut gondrong. Makanya saya ganti putih. Dia ngomong terus. Dia nggak Mamamu gondrong. yang udah tua juga belum tentu Ibu tua. mampu beli skincare-nya Kak D ya. Ibu Jangan tua. kau bilang-bilang aku tua ya. Tua-tua begini, bapak kau aja ngelirik aku mungkin nggak sanggup dia beralih lagi matanya. Jangan bapakmu aja sekali lirik sama aku. Susah. Disalib bapak kau ya. Ya, mulai keluar asli. Bapak kau aja kalau lihat Keluar aku aslinya. Demi dapat akan uni ajarannya. akan Rela disalib demi minta dapat uni. untuk Inilah ajarannya. Kau bilang aku tua, kau tengok kan bapakmu Ya, sama ini aku, aslinya, kau ini lihat kan ajarannya. foto aku sama Ini bapakmu, ajarannya Indonesia. ditinggalkannya mamamu itu, tahu kau? Ya, ngamuk si Uni. Si Uni tua ngamuk. Ngamuk, Ibu tua ngamuk. kayak gitu. Iyalah, Gimana? ibu tua Gimana kayak gini bahasamu aja, gimana? jangankan bapak kau ya kan, keluarga kau semuanya kalau lewat aku di depan keluarga kau, Oh, ternyata begini. dibuang kau dari ajarannya. keluarga, dibuang kau dari keluarga. Iya. Kelvin, silakan. Begini ajarannya. Kamu diam dulu ya, Mana. Biar kamu tahu Islam itu seperti apa. Ini biar agak menyentuh dikit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Islam agama tidak benar sementara hidupmu sendiri tidak benar? Bagaimana mungkin kamu mengatakan Unirifa begini begitu sementara skincare Tidak mampu membeli skincare, bagaimana mungkin? aku nggak sanggup dan ketawa. Iman, Uni yang melanjutkan Iman. Uni bisa kok pilih hikmah, coba. Bisa, putarkan bisa. musik itu, putarkan Oke, musik oke, itu. silakan. Baiklah. Tolong agak-agak Senggol sedikit, menggigil ya. demonya berjilid-jilid. Iya, baiklah, Kamu diam dulu, baiklah. kamu diam dulu. Diam dulu, mana? Ih, lanjut Iman, baiklah. Oke. Saudaraku Mana, walaupun kau bilang aku tua, tetapi wajahku ini telah dirombak oleh Kak D. Mamamu sendiri tidak akan mampu membeli skincare-nya Kak D karena terlalu mahal untuk kantong-kantong miskin seperti kamu, Mana. Mamamu sendiri untuk makan besok saja masih susah. Wahai Mana, kenapa kau tak mati saja, Mana? Kenapa kau masih hidup di dunia ini? Kau membebani seluruh keluarga, Mana. Jangankan baiklah. Walaupun dia beban keluarga, dia sedang berusaha. Jadi apa yang dia lakukan sekarang ini adalah bentuk pertanggungjawaban dia kepada keluarganya. Karena dengan menjadi penghujat, maka keluarganya akan aman ya secara materi, akan mendapatkan segala kenikmatan dunia. Ini sedang perjuangan nih, sama seperti yang dilakukan KC. Nggak apa-apa KC mikul salib, yang penting anak istrinya hidup bahagia, bisa shopping, kan begitu. Jadi apa yang dilakukan Mana ini, ya sedang memperjuangkan keluarganya, Uni. Jangan Betul, kamu betul. komplain. Iya, ya. betul. Dia ini kan sedang belajar untuk menjadi Polikardus baru, ya. Lagi Iya, training, betul, nih. Lagi jadi betul sekali. Polikardus baru. Jadi marilah kita Baiklah. dukung. Kita akan mendukung Mana untuk menjadi Polikardus untuk biar supaya mamahnya mampu membeli skincare ya. Karena memang wajah Unirifa yang glowing ini membuat mama-mama orang Kristen dimanapun berada merasa tersakiti. Jadi seharusnya kita sebagai orang Islam menunjukkan kasih kita kepada mereka dengan mensupport mereka untuk menjadi penghujat agar mereka mendapatkan pundi-pundi keuangan. Kita tahu kebanyakan dari mereka mendapatkan uang dari ini. Kenapa ini nggak kena report nggak nanti? Soalnya Bang Zuma lagi live loh. Enggak. Ini enggak ada apanya hak cipta. Oh, nggak ada hak cipta. Baik, lanjut.
Baiklah Mana, asalkan engkau tahu memang umat Islam itu adalah umat yang terkadang mereka tidak pernah sombong dengan kekayaannya, tetapi mereka terkadang senang berbagi. Bahkan Indonesia ini dianggap sebagai negara yang paling banyak berbagi oleh orang-orang Korea dikarenakan mayoritasnya adalah umat Islam. Bukankah umat Islam diperintahkan untuk bersedekah, sementara kami umat Islam sama ini diperintahkan untuk berbagi? Bahkan kami tidak boleh memilih-milih siapakah yang akan kami bagi. Bukan hanya umat Islam, bahkan orang-orang yang menyembah kepada Yesus pun kami diizinkan untuk berbagi. Dalilnya ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Wahai Mana saudaraku, tetaplah engkau menjadi penghujat agar engkau mendapatkan uang dari penghujatanmu. Karena kata si RK kemarin, dia disupport oleh orang-orang Kristen untuk menghujat. Begitulah kira-kira Mana. Maka belajarlah kepada Sofiatul untuk menghujat dengan cara baik dan untuk menjadi penista agama dengan cara baik. Kalau perlu kau pindah ke luar negeri, kau tinggal di luar negeri, kau buat komal dan akun, kerjanya hanya menghujat. Itu lebih baik bagi kalian. Terima kasih. Sekarang lagi menghilang dari peredaran ya si Mana. Memang kesempatan yang bagus lah. Ini bentar lagi 2024. Kompetisi menjadi Polikardos terbaik akan segera dimulai. Kalau 2023 udah berat kalian untuk mengejar si Mikana ya. Mikana itu udah terlalu jauh untuk kalian kejar. 2024 masih ada kesempatan ya. Mari berusaha menjadi Polikardos terbaik. Hadiahnya setiap tahun naik soalnya. Makin banyak Islamophobia, makin tinggi hadiah untuk kalian. Selamat Mana. Semoga, Ogah-ogah, Bang. semoga Saya nggak mau sesat. Semoga Mana. Ogah-ogah, najis. Mana, Saya nggak semoga mau kamu sesat. kekal di neraka. Amin. Jadi Nah, sesuatu yang pasti nggak usah ya. dibilang. Sesuatu Ya. yang pasti nggak perlu lagi kita doakan. Ya tak perlu dibilang. Oh ya, Gfriend, coba ceritakan bagaimana pendahulunya Mana dengan kesuksesannya, Gfriend. Mungkin Anda Oke, bisa kita memberikan akan- edukasi. Ya, kita akan kasih motivasi untuk teman-teman Polikardos ya, calon-calon Polikardos. Ya, kalian bisa lihat dengan menjadi Polikardos, kalian akan mendapatkan banyak fasilitas. Rudi Simamora dan juga Pak Bom Bom sudah memberikan kesaksian. Begitu mereka datang di live-live-nya orang-orang Kristen, live-nya umat Muslim, padahal waktu itu mereka cuma pendatang baru, yang penting berani menghujat, yang penting berani menghina Islam, maka akan ada orang-orang yang menghubungi kalian, langsung DM, japri kalian. Apakah Anda tertarik menjadi Polikardos? Kalau Anda tertarik, kami akan sediakan fasilitas. Silakan, katakan yes, gitu kan? Nah, terus setelah Anda katakan yes, mereka akan mengirimkan sebuah paket berisi komputer, laptop, dan perangkat-perangkat penunjangnya agar Anda bisa live untuk menghujat Islam. Setelah Anda berhasil menghujat dan membuat marah banyak umat Muslim, nanti kalian akan diberikan motor dulu. Ya, jangan langsung minta mobil. Ya, jangan seperti Rudi Simamora. Baru 2 bulan udah minta mobil. Motor dulu ya, dikasih motor dulu. Jadi bertahap. Jangan serakah dan jangan terlalu ngegas, bahaya nanti masuk jurang. Jadi pelan-pelan saja. Tirulah si Saipudin, Sobkatul ya. Pelan-pelan naik dan makin banyak lah penghasilan bulanan dia kan gitu. Jangan kayak Rudi Simamora langsung ngegas masuk jurang gitu kan. Pelan-pelan bertahap. Ya, tirulah senior-senior kalian yang sudah sukses seperti Wak Donat, Saipudin ya. Dalam 1,5 tahun bisa dapat rumah yang 2 miliar. Bisa buat rumah yang ada kolam renang, kan begitu. Jadi bertahap. Yang penting kalian itu rutin membuat marah umat Muslim, maka Ya. donasi yang masuk akan makin banyak. Semakin Jadi banyak hitungannya ya. itu hitungannya itu dari berapa banyak umat Muslim yang marah. Jadi kalian patokannya lihat penonton nih. Kalau penonton yang marah ada 100 orang, nah nanti kalian akan dapat kalilah satu kepala 100.000. Itu untuk 1 hari itu. Untuk 1 hari. Ya, jadi rutin-rutinlah dan rajin-rajinlah untuk membuat marah umat Muslim sehingga menyenangkan hati para donatur. Saipudin itu berhasil menghina mengumpulkan siapa? banget ya. Yang dituduh Jangan siapa? seperti si KC. KC Yang menghina baru siapa? 1,5 tahun udah masuk jurang juga gitu. Terlalu ngegas dia. Baru dapat mobil Kalia kemarin dia bilang. Tapi alhamdulillah dia bilang sejak masuk penjara Si KC dapat salah 1 Jul. miliar. Dapat 1 Dia miliar. harusnya Jul. Halo Jul. Dia seharusnya si KC kemarin itu ketika dia sudah mulai agak viral, dia harus kabur ke luar negeri biar aman harusnya. Belum ada Gitu. grupnya. Jadi waktu itu yang ngurusin itu belum ada karena kalau mau dapat visa ke Amerika kan minimal sudah ada
ke beberapa negara sekutunya Amerika. Nggak bisa kalian baru buat visa langsung mau terbang ke Amerika. Nggak keluar visanya lah. Kalau sekarang udah ada tuh, Dewi Monyong masih ada 2 kuota. Jadi Dewi Monyong and the Gang itu membuat audisi. Ya, membuat audisi untuk menjadi Polycardus Internasional. Ada 3 slot yang akan diorbitkan. 1 sudah diambil sama Edis. Ya, 1 sudah Edis, artinya masih ada 2 kursi lagi nih yang bisa teman-teman perebutkan. Kemarin Rudy Simamora ditawari tuh untuk tinggal di Amerika, menghujat dari Amerika. Cuman dia bilang dia masih rindu makanan Medan, masih rindu makanan mamanya, jadi nggak mau pergi dia. Mana tahu ya si Mana ini pingin, silakan masih ada 2 slot. Memang yang diutamakan yang terkenal. Ya mereka utamakan yang penghujat-penghujat senior lah. Tapi saya rasa dengan kemampuan Anda bisa nyusul. Anda bisa mengejar ketertinggalan Anda. Yang penting semangat. Ya, ini mumpung ada Bang Zuma, silakan Anda hujat. Bang, saya dulu yang ngomong, Bang. Dari tadi ini mikrofon saya dinonaktifkan. Gimana saya mau? Ya, gimana? Dari Dengan tadi mikrofon saya sebagai Polycardus sama hostnya. kita Ini, sudah halo, menanti Anda. dengar dulu. Ini di sini kalian yang menghina dari tadi, membilangkan Yesus itu sesat. Kalian yang tadi gitu kan? Kalian yang menghina, tapi kalian yang duduk. Kalian ini siapa? Jangan bilang-bilang kalian. Bawa Yesus. Kita dari tadi bahas si gondrong. Si Kores tadi suruh aku buatin baju gondrong, berjubah putih, kurus. Gue bilang Yesus. Terus lagi bang, lagi. Kan memang tadi pak fotonya. Ada aku kasih lihat kan fotonya. Ya, seorang gondrong yang mau dibersihkan tadi. Jadi menurut abang Yesus itu sesat ya? Aku Yesus bilang tadi yang foto tadi tuh, yang gondrong Enggak, tadi. bilang dulu. Berarti Yesus itu sesat lah ya? Saya enggak boleh bilang gitu. Enggak berani. Enggak gentle lu. Tadi ngomongnya gitu. Yesus yang mana dulu nih? Banyak Yesus nih. Yesus yang Afrika, Yesus yang dari Malaysia, Yesus yang pemain bola, yang mana itu? Gak usah ngalihkan pembicaraan. Loh, kan memang benaran. Yesus Tuhan kami itu berarti sesat lah bagi kalian. Coba katakan. Di mata umat Muslim, ya ajaran yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu sesat. Oh, berarti kau di sini membawa agamamu ya? Loh, memang benar kan? Dari perspektif agama Islam, orang-orang yang menyekutukan Allah itu sesat. Berarti ajaran kami sesat lah. Dari kacamata umat Muslim dan ajaran Islam, yes. Yes apa? Ya sesat bagi agama Islam. Semua yang menyembah di luar Allah itu sesat. Jadi menghina agama Kristen itu tidak sesat? Sejak kapan kami menghina? Menyatakan kebenaran apakah itu sesuatu yang menghina? Menghina Jadi gini. dikatakan. Jadi bagi Bang Mana ini ternyata teman-teman ya, kalau kita menyatakan kebenaran, ya bagi dia itu adalah penghinaan. Jadi contoh nih, kalau kita bilang kenapa tempat makannya Mana nih nggak laku, kita bilang ya gimana mau laku, jorok, yang jual nggak pernah mandi, gondrong, dekil, ya setiap dia mau masak kotoran dari rambutnya jatuh. Masa dia bilang, oh kamu menghina restoranku, kurang ajar kamu, kulaporkan kamu menghina restoranku. Loh kita ngomong kenyataan kok. Gimana sih? Jadi belajar dulu Mana untuk menerima kenyataan. Kalau kita ngomongin fakta, ya Anda harus terima lah. Ini kan fakta yang membangun. Oke, lanjut. Ya, jadi ya teman-teman yang mau daftar jadi penghujat kelas kakap itu kalian bisa menghubungi Sob Katul. Bahkan si Elia sendiri itu yang membesarkan memberikan amunisi penghujatan itu si Sopiatul ya Jul. Itu ada ininya nggak Uni? Kayak pelatihannya ada nggak? Ya, dia ada pelatihannya, ada. Kelas online-nya, Ya, ada sudah kita Software-nya nanti reaction. dikirim. Data-datanya dikirimin, hujatan-hujatannya apa aja dikirimin, bahkan perangkat juga dikasih. Ya dikasih. Supaya suara kalian lebih mantap, dikasih mic bagus.
Iya, itu ada loh di reaction konten Riva Apologet ya Jul ya. Coba lihat kan Jul YouTube-nya Jul. Itu ada itu siapakah gurunya Elia. Ternyata di situ dijelaskan Sofiatul lah yang mengajarkan dia begitu. Ini kalau yang Silakan. bingung Sofiatul yang mana ya? Yang ini ya teman-teman. Nah yang itu ya Sofiatul ya. Yang fotonya tuh yang itu benar ya Uni ya? Ya, yang janda Salome. Iya. Salome satu lubang. Ya, satu lubang ya. Kalau yang bingung yang Gitu. ini Sofiatul, oke. Itu. Gua curiga nih sama Bang Ian. Ngelihat dari backgroundnya bahaya nih. Kenapa? Iya. Nah, jadi begini ya Elia teman-teman. mengaku sendiri ya, dia ditawari jadi Polikardus. Iya, betul teman-teman. Apa yang disampaikan Julius itu benar. Saya bukan orang yang menyerang. Saya bukan tipe. Saya itu penjaga. Ya, karena ketika saya ditawarin menjadi polemikus, saya itu menolak. Ketika saya ditawarin menjadi polemikus, saya itu menolak. Karena Ya, ini tiga bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu waktu dia ditawari jadi Polikardus, dia menolak. Tapi kalau sekarang udah terima. Ya, karena bayarannya naik. Dulu masih masih kroco gitu. Kalau kelas kroco kan mungkin ditawarinya, ini gaji kamu 20 juta sebulan. Nggak mau lah dia. Nggak sebanding sama risiko. Tapi berkat dia udah masuk ke podcastnya Dr. Richard, datang lagi nih tawaran dari Islamophobia. Kalau sekarang kita tawari udah 100 juta lah sebulan, karena sudah terkenal. Nah, kalau sekarang udah mau dia. Jadi buat mana, naikkan dulu lah value kamu ya, supaya bayarannya makin tinggi. Nah, ini ibarat pemain bola gitu kan. Tergantung reputasi kamu. Kalau reputasi kamu sudah kelas penghujat besar, ya gaji kamu akan lebih besar. Begitu. Udah dengar ya, itu kesaksian Elia loh. Elia sendiri yang ngomong dia ditawari jadi Polikardus. Itu syaratnya apa kok? Kayak bawa ini ke apa? SKCK, NPWP atau KK, KTP berapa lembar? Bawa pasti. screenshot dan video bukti umat muslim marah. Oh, cuma itu aja. Ya, patokannya dari jumlah umat muslim yang bisa kamu buat marah. Kurang enak apa coba? Enak banget kayak gitu. Ya, mantap. Bahkan orang-orang yang belum ada nama aja udah duluan dikasih laptop, dikasih mic yang bagus gitu. Wah. Gampang dong. Mana? Buruan mana? Ini prestasi ini. Harus Ya, kamu kalau kejar. perlu data-datanya nanti dikirim sama Uniriva di training. Tapi itu memang ada kan kayak pelatihannya, pengajarannya supaya jadi Ada dikirim PowerPoint-nya, pro gitu ya. data-data PowerPoint-nya sama Sofiatul sama Tanpa Ragi ada. Wah, mantap banget. Keren mereka nih. Berarti cara ini dia ya, secara akademisi mereka menghujat ya. Mantap tuh. Oh iya, Mana? terstruktur, terorganisir dan terstruktur. Harus belajar itu. Kebelah negara ini bang karena kalian semua parah. Loh, kita kasih data kok. Tadi yang ngomong bukan saya, Elia yang ngomong kok. Jadi gajinya tuh tergantung nama besar. Kan beda-beda, sama kayak pemain bola gitu. Kontraknya ya beda-beda gitu. Kalau kemarin yang pegang rekor Mikana. Tahun ini Mikana pegang rekor. Tahun sebelumnya Sopkatul. Nah, jadi memang setiap tahun itu biasalah berubah gitu kan. Nggak Tahun ini mungkin selamanya di bukan yang atas. ini ya. Kok jelas Elia ya tahun ini yang megang rekor. Enggak, dia baru untuk 2024. Jadi Oh, 2024 bisa jadi ya. 2024 dia ini calon Polikardus terbaik lah. Kita nubuatkan lah ya. Oke. Iya. Ya, tapi kok Julius, kita kan mau ya kayak sama si Mana nih bekerja sama gitu. Nggak apa-apa, kami bisa pura-pura marah. Ya kan teman-teman yang di bawah? Oh iya, kita pura-pura marah. Teman-teman yang di bawah. Cocok mana? Tolong ya si Mana kita ini ya semangati ya, bilang semangat. Nggak apa-apa. Kita bisa kok. Apa Mana? Ini kita kerjasama, kita aman tuh. Semangat untuk mengasihi kalian bang. Iya, kasih makian, Lihat kasih itu hinaan, semangat. kasih hujatan. Di ajaran kami itu diajarkan saling mengasihi. Iya, mengasihi Gitu. kan, Nggak kasih diajarkan hujatan, untuk kasih menghina agama makian. orang lain. Ngerti Gitu kan? loh. Nah itu kamu lihat tuh di bawah. Nah, Anda punya potensi. Pecah belah negara ini bang karena kalian. Rasisnya minta ampun. Karena negara Polikardus, negara kita kacau balau. Coba kita lihat 10 tahun yang lalu ya. Waktu Polikardus ini belum ada, masih aman.
Tapi gara-gara ada Polikardus inilah jadi kacau. Ini kan gara-gara ada demand-nya ya, ada permintaan dari orang-orang ex-PKI kalau kita lihat yang dikumpulkan sama Paul Jang. Orang-orang bekas dulu zaman PKI kabur ke luar negeri, terus kejadian 98 dikumpulkan sama Paul Jang, orang-orang yang Islamophobia, terus mereka buat organisasi, yayasan untuk mendanai orang-orang yang mau menghujat Islam karena mereka nggak bisa, jadi mereka butuh bumper. Orang-orang yang mau jadi bumper untuk menyerang Islam akan dibayar. Karangan dari mana itu, Bang? Apa? Karangan dari mana itu? Ini bukan karangan, Bang. Ini fakta dari tempatnya Paul Jang. Mereka mengatakan mereka ini adalah orang-orang bekas, ya. Ada bukti, Bang? Terzolimi. Ngomongnya terzolimi, dia bilang. Terzolimi Ada bukti, oleh umat Bang? Muslim sehingga mereka harus kabur dan tinggal di luar negeri. Ada bukti, Bang, videonya. Kalau ada bukti coba buat di VT-mu. Oh, boleh. Di YouTube-ku banyak, Bang. Di YouTube-ku banyak. Aku Nama malas buat YouTube-nya VT. apa, Bang? Cek aja di HMC, Bang. Hidayah Molaf Channel, Bang. Oke. Oke, jadi ada tuh Paul Jang bersama orang-orang bekas ya kejadian PKI dan 98. Mereka ini adalah orang-orang yang punya dendam dengan oknum-oknum lah. Kalau saya bilang ya, dendamnya sama oknum, tapi ditariknya ke agama. Sama seperti Paul Jang ya, dia kan pernah cerita itu. Kenapa dia membenci Islam? Rupanya gara-gara waktu SMA, dia pindah ke sekolah negeri. Sebelumnya waktu SMP dia swasta, waktu SMA nggak ada swasta di tempat dia, di Salatiga. Jadi dia sekolah di SMA negeri yang notabene kita tahu lah. Salatiga ini kan ya Chinese-nya sedikit. Jadi dia itu satu-satunya Chinese di kelas dia, udah ya double minoritas lah, udah Chinese, Kristen, gendut lagi gitu kan. Jadi waktu kecil dia dibully, ejekin, dari situ dia jadi benci Islam. Begitu juga dengan Tan Paragi. Jadi orang ini adalah orang-orang yang membawa luka masa lalu. Gara-gara waktu kecil pernah dibully oleh oknum yang KTP-nya agamanya Islam, mereka jadi dendam dengan agama. Ini yang kita cukup miris sebenarnya ya. Jadi memang ada orang-orang tertentu itu yang membawa luka masa lalunya itu sampai begitu besar. Contohnya Hitler ya, kenapa dia benci dengan orang Yahudi? Ya rupanya waktu kecil gitu. Jadi waktu kecil dia memang udah dendam sama teman-temannya Yahudi yang kaya-kaya. Nah, itu kebawa sama dia sampai dia besar. Jadi hanya gara-gara luka masa lalu ini bisa menjadi masalah besar gitu. Contoh nih misalnya Mana misalnya benci sama Uniriva waktu kecil. Terakhir orang Tidak, Padang Bang, semua saya dibenci tidak dia. pernah benci. Karena Uniriva Belajar- orang Padang, belajar- ya udah dia benci tidak- sama orang belajar Padang untuk semua gitu. membenci. Begitu. Loh kalau nggak membenci, ngapain Anda dari tadi marah-marah? Si Kores mana? Kok nggak kerja dia? Gini loh, Bang. Kerja Kores. Ya, Marah tolong, lah. Kenapa Kores. marah? Abang bilang ajaran kami sesat. Hah? Siapa yang bilang ngajaran sesat? Lah, kok siapa pula lagi? Ini dari tadi saya rekam loh, Bang. Gak usah. Iya. Kan Anda tanya, dari segi kacamata Islam, bagaimana Islam menilai ajaran di luar Islam? Ya, dari segi kacamata Islam semua salah. Di luar Islam semua salah. Iya, di ajaran kalian kan salah. Iya, memangnya di ajaran kalian, tunggu. Aku mau nanya Mana. Memangnya di ajaran kalian, orang yang menyembah pohon, orang yang menyembah matahari, menyembah yang lain, itu benar atau enggak? Itu tidak benar, Bang. Jadi saya mau Oh ya udah, sama. Di ajaran kami, orang yang menyembah di luar Allah itu salah. Dengar dulu. Selesai. Dengar dulu. Terus itu menyembah batu kotak yang di Arab itu gimana? Itu Nah, kan halal. mulai dia. Mantap. Apa? Kalau udah gini kasih Kores Bahaya. aja. Nggak bahaya tah. Ya memang harus bahaya supaya dapat duit. Gimana sih? Masa Iya, kamu kayak kalian-kalian ini memang harus mencari duit ini di sini di room ini. kami harus mencari duit dengan cara Kalian kan mencari duit dengan cara menghujat. ngasih duit. Kalian bilang nyembah matahari, nyembah apa segala macam. Terus kalian nyembah batu kotak. Saya yang di Arab nanya, gimana? saya nanya tadi kan, dari Tanya perspektif apa? agama Kristen, kalau ada orang menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah kayu yang dibentuk, itu salah nggak? Kamu bilang salah. Ya sama dengan Islam, orang yang menyembah di luar Allah itu salah. Ya Loh, standar yang sama menyembah kita kayu pakai yang dong, dibentuk. jangan standar ganda terus. Dengar dulu, Bang. Itu sama dengan
kami menyembah patung Tuhan Yesus itu bukan menyembah patungnya, tapi itu ibaratkan Loh, saya nggak bilang Anda mau nyembah kolor, mau nyembah burung, itu urusan Anda, Bang. Pokoknya dari kacamata Islam salah. Kan saya bilang dari kacamata Islam salah. lanjut terus Bang. Iya. Jadi bagi kami, kalau menyembah ya manusia, menyembah pohon, ya, menyembah kayu yang dibentuk, bahkan ada pohon yang berbentuk titit gitu kan, itu salah. Semua berhala-berhala itu adalah kekejian. Pohon berbentuk titit. Iya. Dapat lagi. Itu kekejian, Bang. Semua yang segituan kekejian namanya. Mantap Bang. Mantap. Keluarkan semua Bang. Keluarkan semua unek-unekmu. Enggak, kita enggak keluarkan unek-unek, Bang. Kita sedang menginjili. Apalagi Bang? Yang berbentuk segala kelamin lah bilang Bang. Iya, segala kelamin, Mantap. segala bentuk, segala jenis, ya, segala jenis yang di luar Tuhan, itu semua salah. Ya, jadi janganlah kita itu menuhankan makhluk ciptaannya, benda ciptaannya. Ini kan konyol gitu. Kita bentuk sebuah kayu, ya, kita yang bentuk sendiri dengan tangan kita. Masa kita sembah? Ini Jadi sekarang kami siapa yang menyembah- membuat siapa gitu? Jadi kami Kayu itu menyembah yang patung membuat Tuhan kamu, Yesus, ya. patung itu yang membuat kamu, atau kamu yang dibuat oleh patung itu? Kan yang jadi kami masalah menyembah itu. patung Tuhan Yesus lah ya. Hah? Jadi Segala kami jenis menyembah patung, Tuhan Yesus lah. terserah kalian mau bilang patung Tuhan Iron Man, mau bilang ini Tuhan SpongeBob nih ya. Nah, ini ada patung SpongeBob nih depanku nih. Ada mainan SpongeBob. Ya, kalau kalian menyembah SpongeBob iya. ini, ya itu tetap salah di dalam kacamata agama Islam. Semua yang menyembah di luar Allah itu salah bagi kami. Terus mencium batu kotak itu tidak salah lah ya. Ya, mencium mamakmu juga nggak salah gitu. Biasa gitu. Ngamuk. Nggak, betul nggak? Mau mencium batu kota, mau mencium mamakmu, mau mencium mobilmu, nggak ada salahnya. Ya, itu bentuk kecintaan. Si Kores ini sebelum berangkat dia selalu cium motornya tuh, sebagai bentuk kecintaan dia kepada motornya. Biasa aja. Saya cium motor Bang. Loh, nggak pernah Anda lihat orang nyium motor? Abang ini ada aja. Iya, yang penting jangan disembah. Jadi yang penting motornya itu jangan disembah sama si Kores. Kalau si Kores nyembah motornya baru udah gila dia. Oke, aku mau lanjut kerja dulu, udah jam 9 lewat. Ya, bagi teman-teman yang mau membeli kaos, jangan lupa ya, cek link di bio saya. Bagi teman-teman yang ingin membeli kaos pendebat. Dan bulan 12 kita akan launching untuk kata-kata dan juga kartun beberapa pendebat muslim. Yang sekarang kita lebih ke arah yang umum-umum dulu. Oke, lanjut yang lain. Umat muslim menyembah apa mana? Silakan. Nah, kamu mau jadi Polikardus terbaik kalau kayak gini semangat ya. Ya semangat kami ini Bang. Membela agama kami lah, karena agama kami kan selalu dikucilkan sama kalian, dibilang sesat. Bang, jangan pakai kata kami, jangan pakai kata kami. Loh, kan emang kami, Tuhan kami Cuman boleh bilang mau sesat. membela agama kami. Kalau beda denom aja udah maki-makian, beda denom, beda aliran maki-makian. Gimana mau membela kayak gitu? Maksudnya? Antara karismatik sama Protestan bentrok, Katolik sama Advent bentrok, ini sama ini bentrok. Gimana mau membela? Bentroknya di mana Bang? Sama Ones bentrok. Bentroknya di mana Bang? Saya tanya dulu. Di mana bentroknya? Bentroknya ketika kepala abang hantamkan ke tembok, nah itulah bentrok nanti itu namanya. Bang nggak nyambung. Ngomong apa itu Bang? Ngomong apa itu barusan? Iya, gini udah dewasa pembicaranya masih gini. Halah. Ngomong apa Bang? Coba ulangi, bentroknya di mana? Udah tua kan, udah dewasa. Ngomong yang benar lah, masa yang aneh-aneh. Ngomong lah Bang. Ayo, kok diam? Kristennya Ngomong. Bang mana? Kristennya sejak lahir ya Bang ya? Ngomong apa sih Bang? Kan nanya, mana ada ngomong nih kan nanya. Nanya apa? Nah, abang Kristennya itu sejak lahir ya Bang ya? Sejak lahir lah Bang. Oh. Kalau seandainya saat itu Anda lahir dalam keadaan Hindu, maka Anda masih Kristen apa udah Hindu? Saya Kristen Bang.
Tetap Kristen. Tetap Kristen sampai mati Kristen. Oh, sekalipun Anda lahir dalam keadaan Hindu gitu. Iya, tetap Kristen. Jadi jelas ya Bung Daman ya. Orang aku mau kerja kok nggak ada yang ini ya. Cocok kepalanya Dia kan datang ke bilang- tembok gitu. Kita kasih lengkapan bentroknya. Bentroknya itu seperti ini teman-teman. Ini si Bililin ya. Ngomong-ngomong, Bililin Bang, seorang pengajar Oneness. Saya rasa teman-teman kalau kita bilang Bililin udah kenal lah ya. Ini salah satu Polycarpus senior juga ini. Ini saat saat bentrok seperti yang dibilang Mana tadi. terserahmu Bang mau kerja Polycarpus, Polybos. Bisa minta di tengah dulu, abang saya di tengah dulu saya jelasin. Mau jelasin apa? Nah ini Billy goblok. Saya pun nggak begitu setuju Billy, kalau Tuhan Yesus itu Anda ini nggak ini ya. Dikasih tahu nggak ini ya. Oke. Nggak paham. Jadi kalian juga harus ya. pahami dulu. Kalian pahami dulu Ini terminologi kalau kata aku ketemu manusia. Anda, langsung tak Diam. gorok di Anda nih. Bener. Kamu Kristen atau setan? Ajaran apa? Anda ini sebenarnya maunya apa? Waduh, ajaran apa? Enggak, kita ketemu aja di mana Metusala? Ketemu di mana? Aku mau lihat kau gorok di mana? Aku di Jakarta di Oke. sini. Kamu di mana? Jakarta di mana? Di mana? Aku di Tangerang. Oke. Nah, Iya, kau kemari kulihat kalau mampu. Rasul sebentar. Rasul sebentar. Ini udah ada ancaman. Sarenda, nanti download aja, kirimkan downloadnya. Tadi dia mau gorok Billy ya. Dia di Jakarta. Oke, kita ingat ID-nya ya. Dia udah ancamin. Anjing beneran. Dengar ya, udah mau gorok leher orang, dimaki-maki. Nah, inilah kelakuan kalian. Mana yang kamu bilang bentrok itu? Ini buktinya bentrok nih. Orang Oneness bentrok sama orang Trinitas sampai mengancam-ngancam mau menggorok leher. Ya, Sob Katul juga pernah tuh. Pendeta HTD mau ditebas lehernya. Bayangkan, mau ditebas kawan-kawan ya. Ku tebas lehermu. Ngeri teman-teman. Jadi iya, memang ajarannya seperti itu. Tapi, Jadi yang disampaikan sama Kristen tadi itu fakta, ada rekamannya, ada buktinya. Kalau kita tuh ngomong, semua pakai data. Oke, apalagi mau lihat yang ini, yang mengaku sebagai Laskar Kristus ingin menebas leher Muslim. Mau? Tapi kok Kita Julius, putarin. ketika membahas Bililin ya kok Julius, saya teringat kejadian di mana ketika beliau dapat bela agamanya sambil mutar chip main judi. Itu oknum Bang. Oh, kalau yang ginian oknum. Kalau Muslim, ajaran. Mana coba tanggapin seorang Ya apologetik ajaran Kristen. dong, ini kalian rame-rame nih. Coba mana seorang apologetik Kristen bela agama, bahas agama, ketika mau on cam nggak sengaja kecolongan lagi putar chip gitu judi si Bililin gitu. Coba gimana tanggapannya? Apanya Bang Kristen kan nggak ada mereka. Kita kan ada larangan. Tunggu lu, mana videoku nih? Yang si siapa mau tebas leher umat Muslim nih? Ngeri memang kalian nih. Mungkin gini, sambil debat sambil judi gacor ya kan. Atas nama Bapak Putra Roh Kudus dar kali 500 gitu kan. Memang pagan Romawi nih. Enggak, saya lagi pengen ngomong nih sama Bang Mana. Lagi kita udah lama nggak main logika yuk. Bang Mana. Oke lah, lanjut lah, daripada aku cari, aku kerja dulu. Nah, sambil cari Bang Julius sambil Baju, yuk. Oke, jangan lupa ya beli baju Bang Julius. Oke, Bang Mana. Iya Bang. Apa jangan-jangan kita selama ini dibodohi oleh kata-kata yang namanya agama, Bang? Contoh gini, Bang. Kita sekarang lahir udah hidup ya di tahun udah sampai 2023. Bentar lagi mungkin akan 2024 ya, Bang ya. Nah, jadi kan kita disuguhkan nih oleh kata-kata Tuhan. Saat kita disuguhkan oleh kata-kata Tuhan, menjadi pertanyaan buat Bang Mana itu, menurut Bang Mana, sejatinya Bang Mana sebagai manusia, Tuhan itu emang benar-benar ada ataupun karyanya orang-orang terdahulu mengatakan dan kata-kata Tuhan itu sampai kepada kita sekarang, Bang.
Menurut abang, Tuhan yang menciptakan kita ataupun manusia sendiri yang menciptakan kata-kata Tuhan? Menurut abang gimana? Silakan bang. Jadi maksud abang Tuhan itu nggak ada. Ini pertanyaan. Kalau disclaimer itu baru namanya, pernyataan dari tadi itu pertanyaan. Menurut abang, apakah kita yang disuguhkan kepada kita di tahun 2024 ini Tuhannya memang benar-benar ada, ataupun cuma kata-kata orang terdahulu tentang kata-kata Tuhan, Tuhan, sampai terdengar di umur kita sekarang hingga akhirnya kita memutuskan, oh Tuhan itu ada. Mana buktinya? Buktinya ada polemik keagamaan. Banyak sekali keagamaan di dunia ini. Begitu banyaknya keagamaan, apakah orang-orang terdahulu ketika diciptakan kata-kata Tuhan, mereka berbeda sudut pandang dalam arti kata Tuhan? Sekarang, pemikiran pola pikir buat Bang Mana nih? Apakah Bang Mana Tuhan itu benar-benar ada? Ataukah Tuhan itu hanya kata-kata orang terdahulu yang berbeda sudut pandang yang sekarang kita mengonsumsi kata-kata Tuhan? Paham ya? Coba dijabarkan, Bang. Bang Daman, gini saya jelaskan. Mungkin abang kurang mendalami agama abang sendiri juga ya kan? Saya jelaskan ya bang. Sebenarnya tujuan kita itu semua sama bang. Tujuan kita itu untuk kebaikan. Semuanya sama itu, untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Cuman kan cara ajarannya aja yang berbeda. Cuman yang saya pertanyakan di sini, kenapa selalu umat muslim ini selalu mengusik agama orang lain? Kan musik. Aku udah dapat video ya. Mohon maaf bentar. Ya, soalnya capek-capek ku cari, kalau nggak diputarin sayang ya. Jadi inilah kelakuan kalau orang-orang sudah mengaku sebagai Laskar Kristus cukup lama, Bang. Ngakunya. Saya nggak tahu ini benaran Laskar Kristus atau cuma... Saya Laskar Kristus bang. Saya pengikut Yesus. Ya, Saya ini coba mati. dengar dulu Bang. Senior Anda. Gila. Ini namanya karakter assassination ini namanya. Ini namanya karakter assassination. Ini karakter assassination. Gak mungkin. Demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan. Orang ajar lo memang dasar musim anjing lo. Musim anjing lo. Fitnah lo dasar lo ya. Tadi dari kamar mandi bisa lo menuduh hal itu merusak pribadi gua lo nyebut oke entot lo memang kenyataannya iya. Kenyataan apa yang lo sebut? Apa yang lo ngomong? Emang gua pernah ngomong apa? Hah? Coba dengerin dulu kenyataannya buktinya. Coba sabar dulu, coba dari dulu kita dengerin. Entot lo datang lo gue bunuh. Lu itu penipu. Gua tunggu. Dengar ya, jadi umat muslim disebut anjing. Wah, ngeri ya, bahkan mau membunuh. Ngeri. Jadi memang ajarannya seperti itu Mana. Kalau udah terlalu lama jadi Polycardos, akan sampai ke level seperti itu. Banyak ya orang-orang yang sebelumnya itu masih slow gitu kan, pelan-pelan berubah. Hanya apa itu Polycardos bang? Inggris banget ya. Si Polycardos apa? Polemikus yang mendapat kardus. Jadi polemikus dapat kardus namanya Polycardos. Oh. Begitu. Oh berarti kata-kata baru lihat ya bang dari abang semua. Bang. Polemikus yang mendapat kardus yang namanya Polycardos saja. Jadi kalau aku sama kamu Mana, aku nggak pernah mengenerate agama. Kalau ada oknum-oknum Kristen yang nggak benar, saya sebut Polycardos. Karena saya yakin ajaran Kristen nggak gitu. Ini kan oknum-oknum. Jadi daripada ajaran kami memang benar bang, tidak diajarkan rahasia. beda sama kalian. Kalau ada umat muslim yang buat salah, ajarannya yang salah, ya itu cerminan agamanya begini. Itu kalian. Memang itu cerminan kalian bang. Contoh nih. Kayak kalian ini semua. Contoh ini. Yang buat baju betul kaos. Kan? Tuhan itu seperti itulah kalian. Seperti itulah kalian. Karena kalian nggak kompak, makanya kompak kayak Islam, buat baju disupport. Cuman kalau kalian buat baju, males, lu Advent. Males, lu tertunggal, lu karismatik. Aku turun dulu lah. Gak dengar kalian. Bukan gitu bang. Karena diajar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi bentar Mana, aku cuma mau info ya. Untuk durasi live sudah 20 jam ya teman-teman. Nih ya. Nah, sudah 20 jam durasi live kita. Dan di 20 jam kita menghadapi seseorang seperti Mana ini. Semoga beliau bisa sadar.
Udah sadar ini bang, kalian aja yang belum sadar bang. Oh iya iya. Iya. Ya udah, lanjut sama Bang Mana. Oke Bang Mana, yang saya tanyakan tadi Bang, sekarang gini ya, kalau logika ya, kita mengatakan logika ya, logikanya kalau Tuhan itu sejatinya ada, pasti agama yang ada di dunia ini cuma satu Bang. Tapi Bang, terbukti apa yang terjadi, berpolemik orang menentukan Tuhan. Sekarang akan menjadi pertanyaannya tuh gini Bang Mana, akankah emang benar ada Tuhan yang menciptakan manusia, ataukah cuma ada manusia yang menciptakan kata-kata Tuhan yang sekarang Bang Mana mengonsumsi kata-kata Tuhan? Gimana menurut Bang Mana? Menciptakan manusia. Iya, kalau disclaimer semua bisa. Kita juga bisa bilang Korek ini bisa memadamkan api neraka, bisa. Kalau bilang bisa Bang, pembuktiannya gimana Bang? Berarti abang ini Apa namanya tuh, Tuhan itu tidak ada. air aqua bisa memadamkan api neraka. Juga bisa bilang. Soal bilang bisa Bang, mudah itu. Yang jadi masalah kalau saya nggak bisa narik kamu ke Islam, saya narik kamu ke ateis. Sekarang gini Bang, coba deh ini diperhatikan. kekurangan ember atau gimana? Di mana sih? Kekurangan apa? Enggak, saya mau lihat aja otak kamu bisa mikir sampai mana. Bang, Apa? ini orang-orang abang ini kekurangan member atau gimana? Suka-suka Anda. Yaudah. Sekarang saya tanyakan lagi tuh gini Bang. Sekarang di antara semua polemik keagamaan, kita bilang aja agama yang disahkan itu 6 di Indonesia. Apakah Tuhan itu ada 6 sekarang Bang? Berarti menciptakan alam ataupun menciptakan alam itu bareng-barengan. Tuhan Islam menciptakan sedikit, Tuhan Hindu menciptakan sedikit, Tuhan Kristen menciptakan sedikit. Apa menurut Abang? Atau Tuhan itu cuma satu Bang? Gimana Bang? Tuhan itu cuma satu bang, cuma satu. Cuman setiap agama itu cara pengajarannya berbeda-beda, cara penyampaiannya berbeda-beda. Jadi janganlah menganggap agama kau itu paling benar gitu loh bang. Ya Semua itu benar-benar. tujuannya sama bang, untuk Enggak paling- kebenaran, untuk kebaikan. Makanya Cuman kita ngomong kayak dulu Bang. orang abang ini rasisnya minta ampun, luar biasa, selalu live yang nggak jelas-jelas. Bisa dia diskusi nih orang. Udah, gini Bang. Sekarang gini Bang ya. Kita tinjau. Seharusnya Bang, Tuhan itu nggak ada Bang. Tahu kenapa Tuhan itu nggak ada Bang? Coba deh Abang lihat, perhatikan sebuah tanah ya. Tanah tersebut bisa menciptakan rumput Bang karena kelembapannya. Tuhan itu nggak ada kau bilang. Nggak ada Bang, nggak ada. Oh, berarti kau nggak punya otak lah ya bang. Iya. Udahlah nyerah capek. Udah nggak jadilah. Berarti kau nggak punya otak lah ya bang. Assalamualaikum. Model kayak gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lagian ngapain sih kayak gitu kok ditanggepin? Coba. Iya, udah. Kalau begitu kita kasih wanita nih untuk Aki. Silakan ditangkepin. Wanita katanya. Katanya. Kejauhan Bang Christian. Saya kasih jawabnya dulu ya. Gak enak dari kan itu filsafat berat ya. Jawabannya itu ada gitu. Oke, kita jawab dulu ya. Kenapa Tuhan itu harus ada? Pertama, kita boleh meninjau fakta faktual dan aktual dunia. Di mana aktual dunia ini, apa yang terjadi? Segala sesuatu itu saling menciptakan. Seperti contoh adanya hujan daripada ada proses pemanasan daripada air yang menguap dan hingga akhirnya disimpan di awan. Itu menurut saintis. Juga menurut saintis adanya air yang menjadi zat hara di dalam sebuah tanah hingga menumbuhkan rumput. Itu secara saintis. Itu menunjukkan apa? Menurut filsafat barat yang bersifat antiteis, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, namun alam ini yang berproses dan menciptakan. Itu bagi mereka. Sekarang kita menjawab. Sekarang saat kita meninjau daripada kehidupan kita sendiri, kita lahir daripada seorang ibu, dan ibu kita pasti lahir daripada seorang ibu, dan ibu kita lagi yang itu pasti lahir daripada seorang ibu, hingga akhirnya kembali kepada konsep infinitum yang membuat dunia ini tidak ada habisnya dan tidak ada awalnya. Maka semua itu akan batal. Menunjukkan apa? Setiap manusia itu ada proses kelahiran, dan setiap manusia itu pasti ada proses kematian. Tidak mungkin antara mati dan hidup itu menyatu pada satu waktu. Contoh, saya bilang benda ini bergerak, maka saat benda ini bergerak tidak mungkin dia diam. Maka saat bilang benda ini diam, maka tidak mungkin dia bergerak. Tidak mungkin pada satu waktu benda itu akan bergerak dan berdiam. Itu secara logika. Itu menunjukkan apa? Manusia satu sisi dia akan tiada,
Daripada tiada, maka dia akan ada. Daripada ada, ditiadakan lagi. Itu akan menunjukkan bahwa satu sisi kepada alam ini tidak berawal, tidak mungkin. Karena apa? Kita lahir daripada ibu kita lahir daripada ibu, hingga terbangunlah konsep infinitum. Untuk terbangun awal daripada dunia ini, maka hebatnya Tuhan menciptakan penciptaan manusia pertama, yaitu Tuhan menciptakan konsep manusia pertama, yaitu Adam, yang menjadi manusia kedua, bahkan diciptakan daripada Adam sendiri, yaitu Hawa. Itu menunjukkan bahwa kehebatan daripada seorang Tuhan, yaitu untuk menunjukkan faktual dunia bahwa enggak mungkin dunia ini berjalan tanpa ada pencipta. Buktinya, kalau seandainya tanpa pencipta, maka zaman ini tidak boleh ada tanggal lahirnya dan tidak boleh ada tanggal matinya. Itu menunjukkan ada yang mengatur lahir saya dan ada yang mengatur mati saya. Menunjukkan alam ini lemah dalam hal mengadakan, dalam hal meniadakan. Maka harus ada satu zat untuk mengatur alam di dalam proses ada dan dalam proses tiada. Makanya konsep infinitum terbantah dengan konsep adanya Tuhan, yaitu terciptanya Adam. Bahkan Adam juga tercipta apa tuh? Waduh, jangan seorang Tuhan. Oke. Salah penyebutan qadiyahnya, boleh. Jika tanpa ada campur tangan Tuhan, campur kekuasaan Tuhan, udah capek juga nih ngomong sama ini. Oke, tanpa ada campur tangan Tuhan, menunjukkan apa? Tidak ada proses daripada dunia ini. Cuman karena adanya Tuhan menciptakan mula daripada dunia ini, yaitu Adam. Maka ada keduanya, yaitu Hawa. Kan menjadi pertanyaan nih, kenapa Tuhan nggak menciptakan Hawa sama seperti Adam? Tuhan menciptakan dengan kun fayakun Adam tanpa ibu dan ayah. Terus Tuhan menciptakan Hawa, kenapa tidak seperti Adam sekalian? Namun nyatanya Tuhan lebih hebat daripada pemikiran manusia, di mana Tuhan ingin menciptakan Hawa menjadi proses daripada manusia kedua, hingga akhirnya tercipta proses yang namanya biologi. Disitulah hebatnya daripada Islam. Islam sendiri, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Langsung ada dalilnya tentang penciptaan, bahwa dunia ini tidak mungkin jadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan Tuhan. Karena proses ada dan proses tiada itu cuma ada pada Tuhan. Buktinya, saya Daman di tahun 95, saya lahirkan 96, di 95 saya ingin saya itu ada, enggak bisa. Karena apa? Belum ada zat yang mengatur saya di 95 saya hidup. Namun ada zat yang mengatur saya di 96 saya hidup. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, bukan disclaimer daripada orang yang dahulu menciptakan kata-kata Tuhan. Seperti itu. Itulah hebatnya Islam. Ya, Bang Jifrens boleh diinfo untuk pembelian kaos kita, kaos Gurunda. Kira untuk membeli kaos pendebat Muslim, silakan cek di bio saya ya. Dibuka bionya, kalau nggak dibuka ya nggak akan tahu. Ya, jadi jangan tanya lagi belinya di mana dan bagaimana. Silakan cek di link ya, link bio saya. Silakan dibuka dan kalian akan lihat nomor WA dan juga link pembelian di Tokopedia. Begitu aja ya. Jadi, aduh. Sebenarnya aku capek sih, yang nanya ada 100-an tapi nggak ada yang jelas. Ini pada nanya-nanya aja nih. Oke, cabut lagi lah aku. Kerjanya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada penjelasan yang disampaikan Mudaman tadi itu apa ya, logik ya. Udah masuknya cause effect juga. Bahwa akibat ini pasti disebabkan oleh akibat ini ada karena sebab. Dan sebab itulah yang mengatur akibat. Jadi akibat itu tidak akan bisa mengatur kapan sebabnya ini akan ada gitu. Itulah tadi takdir mubram dalam Islam. Allah yang menetapkan kita lahir kapan, kita meninggal kapan, kita ininya kapan. Nah, Maryam, selamat pagi Maryam. Maryam. Ya, dari Islam atau Kristen? Islam nih Bang, Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma greget aja sama yang tadi tuh. Oh, nggak apa-apa. Si siapa ini? Biasa kok. Itu memang itu pasien kelas B itu. Kita banyak kok di sini menangani pasien-pasien, jadi aman kok. Di sini sudah ahli semua dokter-dokternya nih. Ada Unirifa, Bunda Rahma nih yang ahli pasien yang kelas A. Ini Bunda Rahma nih yang paling apa nanti mengurus. Iya, fansnya saya itu. Yang Bunda Rahma. Jadi kalau apa? Kayaknya orang yang tadi itu nggak naik-naik kelas ya Bang ya? Naik kelas kok, Mbak? Naik kelas. Nggak dapat hidayah mungkin dia.
Naik kelas karena gurunya bosen dia di kelas terus kan, dini aja ke kelas gitu. Ditumbalkan ke SMP kan, SMP-nya waduh, kok di sekolah kami ada orang kayak gini, dibuang tuh ke SMA gitu. SMA juga, waduh, daripada di sini terus, dinaik aja kelasnya gitu. Jadi naik kelasnya karena malas aja gurunya lihat dia gitu. Jadi Bang, aku tuh sebenarnya dari saya kan itu dari kecil. Cuman kalau masalah pemahaman begitu, saya juga kurang paham begitu tentang Islam. Cuman ya kalau sholat sama ajaran-ajarannya saya, ya namanya Muslim kan harus ikuti itu. Jadi seandainya pun saya agamanya lain begitu, dengan lihat dakwah-dakwanya abang-abang ini, justru terbuka begitu. Terbuka pemikirannya seperti itu. Iya. Yang penting kita tetap bertakwa, Pak, sebagai seorang muslim. Iya. Oke, gitu aja Bang. Cuman mau bilang itu aja sama abang itu. Mana Kasapa di nama itu? Kalau saya dari Manado nih Bang. Oh, Manado. Bunda Rahma Sulawesi nih. Sulawesi Selatan mungkin. Bunda nih. Coba saya kalau Bunda. Halo Bunda gitu. Halo Bunda Rahma. Nggak ada kayaknya Bunda Rahma. Ini mungkin lagi masak dia. Pokoknya senang sekali kalau dengar Bunda Rahma sama Bunda Uni ini. Aku Nima. Halo, assalamualaikum. Itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saking banyak yang sayang sama Bunda Rama, Mbak Mariam. Iya. Bunda Rama lagi diem pun. Nanti ada yang tapping tuh. Bunda Rama diem. Saking sayangnya sama Bunda Rama. Banyak menzolimi, gak apa-apa. Iya, senang sekali kalau sudah hadir di Komal ini ya. Semoga dakwanya berjalan dengan baik begitu. Amin. Ya Allah. Ini ada kenaik. Aduh, mental. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ingin menjelaskan tentang kepada Tuhan secara rasional. Bisa? Sebentar dulu. Bukan kelas teorian gitu loh. Ya. Anyar dari Islam atau Kristen? Islam Bang. Islam, oke. Nanti yang Islam kita rolling dulu ya dari yang teman-teman Kristen agar kita bisa diskusi. Oh iya. Ya. Dan mau naik boleh nanti kita diskusikan tapi jangan di sini gitu loh. Mau naik tentang Tuhan ini ya gitu. Kita nggak di situ ranahnya. Mau menjawab siapa Pak Daman tadi itu Damian? Ya. Ya, Mbak Mariam itu ada Bunda Rahma, boleh disapa dulu Mbak Mariam. Halo, assalamualaikum, Mbak Mariam. Oh, kenapa dia turun tuh si Kristen? Waalaikumsalam Bunda. Mbak Mariam di mana domisili? Di Manado bagian Bitung Bun. Yang kemarin sempat viral itu. Oh iya. Oh, yang ricu kemarinnya, tapi sudah aman kan? Iya Bunda, alhamdulillah sudah aman. Alhamdulillah. Berarti situ banyak Muslim juga ya di Bitung ya? Iya, Muslimnya itu dari Gorontalo Bun. Oh. Dari Makassar juga ada. Oke. Alhamdulillah kalau sudah aman. Iya, cuman sangat disayangkan sih Bunda. Cuma yang mayoritas anak Kristen. Iya. Nah itu ya teman-teman. Kalau ini kebayang ya, mohon maaf ya. Semoga Islam tetap berjaya di Indonesia ya. Karena kalau mereka yang mayoritas, aduh, nggak sanggup gak bayangkan ya bagaimana kalau mereka mayoritas. Iya. Itu aja satu daerah aja mayoritas mereka sudah ngelunjak
Kalau Islam yang mayoritas, coba tengok ya. Mereka tuh aman karena memang kita kita tuh diajarkan akhlakul karimah ya. Nggak bisa kita menganggap mereka ini ciptaan Tuhan juga. Kalau kita berbeda, tapi ya kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Tapi kalau mereka yang mayoritas, ya jadi tujuan saudara-saudara saya berada di TikTok ini apa? Supaya tetap menyiarkan Islam, saudaraku ya, membentengi saudara-saudara kita dari usaha-usaha kristenisasi mereka. Jadi saudara-saudara ya, terimalah kami apa adanya ya, jangan menzolimi para debater-debater itu ya, saudaraku ya. Karena kalau mereka yang mayoritas, tengoklah saudaraku ya, bagaimana kita kalau kita yang minoritas. Sulit kubayangkan. Tapi nauzubillahi min dzalik ya, nauzubillahi min dzalik. Semoga Islam tetap berjaya di Nusantara kita. Karena target mereka ya, misionaris mereka itu dia didanai dari luar ya. Dan targetnya itu minimal 50-50 di Indonesia ya. Kalau sudah menguasai Indonesia itu 50% Kristen di Indonesia, udahlah. Karena di pandangan cermin dunia itu Islam yang paling Muslim terbesar tuh di Indonesia. Jadi kita harus tetap ya berdiri tegak untuk menyiarkan Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam di sisi Allah. Ya, sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Kadang mereka berkata begini loh, semua agama sama kok mengajarkan kebaikan. Enggak. Di dalam Al-Quran itu inna dina indallahil Islam. Kita harus tanamkan itu ya ke anak kita, keluarga dekat kita, kerabat kita. Jadi inilah gunanya saudara-saudara ya. Ya, jadi apapun kebisaan, apapun kemampuan teman-teman kita yang berdiri di komal-komal ini, menyampaikan segala sesuatu tentang agama kita, tetap dihargai ya teman-teman. Begitu kali ya. Jangan sampai kita yang minoritas, saudaraku, jangan sampai ya Allah. Oke, gitu aja kurasa ya. Itu keprihatinan kita ke depan. Masya Allah, iya. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Salamah perdamaian. Jadi Islam adalah orang yang berdamai. Makanya beruntunglah buat para kafir ya yang tinggal di Indonesia karena dikelilingi oleh orang-orang Islam ya, cinta kedamaian. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Selamat Hari Ibu. Terima kasih saudaraku. Ya, Hari Ibu ini hari ya. Masya Allah. Selamat Hari Ibu-ibu untuk ibu-ibu yang berjuang untuk keluarganya, yang telah melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas dan siap sedia berdiri di garis terdepan untuk membela akidah Islamnya dan membela bangsanya. Oke, lanjut. Kalau ibu yang melahirkan Tuhan, Bunda? Itu selamatnya gimana? Yang sudah melahirkan Tuhan. Itu malah aduh. Itu gini ya teman-teman, mereka bahkan tidak menghargai Bunda Maria loh ya. Mereka bahkan menganggap Bunda Maria itu hanya wadah, hanya alat yang dipakai Tuhan turun ke bumi. Dia bilang harusnya Maria yang bersyukur dia terpilih. Di rahimnya diisi oleh Tuhan turun ke bumi. Setelah dipakai udah habis manis sepah dibuang, nggak dihargai lagi Padahal Yesus itu lahir ke dunia itu ya Tuhanmu ya, misalnya nih Tuhannya nih. 40 urat-urat perempuan itu putus, urat-urat kecil ya, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. 40 urat-urat perempuan itu putus, urat halus ya. Kalau ngeden, kalau melahirkan itu, makanya itu di dalam Islam itu surga di telapak kaki ibu. Rasulullah pun berkata, kalau ibu mau memanggil ibumu yang kau dahulukan, betapa ibu dimuliakan ya. Karena kalau seorang perempuan melahirkan, contoh saya ke Yesus dulu ya. Kalau perempuan melahirkan itu ya, sebelah kakinya di dunia, sebelahnya lagi di akhirat. Artinya pertarungan antara hidup dan mati. Tapi malah mereka menganggap Maria itu, Bunda Maria adalah cuma sebagai alat, sebagai
wadah untuk Tuhan turun ke bumi. Ya Allah ya Rabbi. Kalau Maria keguguran, nggak ada Tuhannya itu Oten ya. Sayang sekali dia tidak menghargai. Ini hari ibu ya teman-teman. Terima kasih untuk ibu-ibu di luar sana. Aku pun mengucapkan untuk seluruh ibu-ibu di seluruh dunia ya. Selamat Hari Ibu. Oke, Bunda Mbak Maryam. Mbak Maryam ini belum jadi ibu. Mbak Maryam. Sudah Bun, sudah. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Christian, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Emang sehat? Alhamdulillah. Insya Allah. Ya saya mau ini ngucapin selamat Hari Ibu buat Bunda Rahma ini Iya. sama Uni Reva. Terima kasih Bang. Masya Allah. Host ini belum tidur loh. Apa tidak mau istirahat? Baru 20 jam ini live-nya Bunda. Kuat juga ya HP-nya. Kalau HP ku udah panas. Iya, Masya Allah. Bang Christian ini suka 24 jam. Iya, seperti di masa ketika para sahabat dan Nabi berperang, mereka tetap berjaga siap-siaga gitu. Saat perang Uhud, perang Badar, perang Parit gitu. Gitu, untuk agama gitu. Masya Allah. Uni Reva tidur ya. Ini tuh pada sibuk pedicure. Oh ini tuh dia kelelahan Memanjakan karena diri. memanjakan diri saat itu dia. Jadi princess dia. Selamat pagi, selamat siang Asmoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya dari Malaysia. Saya baru jumpa ini TikTok. Saya baru dengar dia punya siaran. Dari jam 7 loh, saya minta daikan sampai sekarang. Masya Allah. Mohon maaf Bunda, mohon maaf. Ya. Tak apa. Saya cuma begini ya. Saya ini kan maksudnya baru dalam memang saya asli Muslim. Tapi zaman kehidupan kita dulu-dulu, ada paham gak bahasa saya? Paham. Boleh ya? Boleh cek lah. Ya, minta maaf sebelumnya. Oke, kita nih memang saya cerita saya lah, sebab saya kedua ibu bapa saya adalah asalnya dari Indonesia, Sulawesi. Tapi diorang nih dah lama merantau di Malaysia, jadi kita orang adik-beradik pun dah lahir di Indonesia, di Malaysia. Kita dah jadi warga negara Malaysia. Kita masa kecil sebab ibu bapa kita dianggap sebagai pendatang ya di Malaysia, sebagai pendatang. Jadi Sebentar ya Mbak, kita sapa dulu belajar kembali agama. guru kita Mbak. Orang-orang tempatan macam Uti bentar ya, kita setuju lah, sapa kembali macam sama orang guru kita. anggap kita ni Guru Ndazuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru. Nah, sinyal. Ya, silakan dilanjut Mbak. Oke, minta maaf ya. Oke. Assalamualaikum abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru Nda. Saya teruskan ya. Oke, jadi ibu bapa saya memang asal Indonesia, tapi mereka di Malaysia dicop sebagai pendatang. Jadi kami adik-beradik nih membesar di kalangan orang yang tidak berapa suka dengan kami lah. Lepas tu kami nak belajar agama pun, saya sampai sekarang umur 43 tak pernah khatam Al-Quran. Tu yang kadang-kadang sedih jugalah kan, sebab penerimaan orang. Padahal kita ni pun Islam, tapi diorang tak nak terima kita sebab angkara kita ni ibu bapa kita adalah pendatang dari Indonesia. Macam tu. Jadi sampai sekarang kadang-kadang saya baru nak berhijrah, saya baru nak mencari sesuatu. Adakah saya rasa saya ni terlambat ataupun macam mana? Sebab Enggak ada kata terlambat. Nak betul-betul belajar. Sebab kita rasa dunia ni memang seolah-olah kosong, tak ada apa-apa, tak ada makna dunia ni. Sebenarnya. Betul.
Jadi saya belajar berhijrah ada 2 tahun sudah. Saya ikuti majlis-majlis ilmu. Tapi yang saya sedih sekarang, saya tak pandai mengaji. Saya selalu nak belajar. Enggak Selalu nak apa-apa. Ya, minta maaf ya, Enggak apa. emosi sikit. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat ya. Dalam Islam itu nggak ada kata terlambat. Jadi sekarang kalau belum bisa ngaji ya belajar. Ya, insya Allah. Saya memang tengah mencari guru yang boleh ajar saya. Sebab di Malaysia ni, di orang kadang-kadang kita nak cari guru yang ada guru. Banyak guru tapi tak ada guru. Jadi kita pun takut. Sebab kita tak nak Islam masuknya dalam ajaran sesat. Sebab Islam ni banyak kan. Maksudnya pahaman tentang Islam ni banyak. Jadi kita betul-betul nak cari yang hak, yang betul-betul jalan fitrah, yang betul-betul menuju ke arahnya. Kita tak nak yang simpang-simpang, kita tak nak yang maksudnya banyak cerita itu ini tapi tak ada dalil, tak ada hadis. Jadi Bunda, maksudnya mau dikasih apa nih, pandangan, solusi atau gimana? Ya, bagi saya, sebab saya pernah berdebat, saya baru berhijrah, saya pernah berdebat dengan orang Kristian. Saya cakap dengan diorang, kita dalam segi Islam, yang saya faham, kita kalau menduakan Allah, menyembah selain daripada Allah, patung ke, kayu ke, apa-apa ke, itu memang dah syirik. Tetapi diorang bidas dengan kita balik, diorang cakap, kenapa kita mengelilingi Kaabah? Seolah-olah kita pun menyembah Kaabah. Sedangkan Kaabah tu pun adalah benda, kan? Tapi dari situ saya dah jam. Saya cakap Kaabah adalah kiblat Muslim. Kaabah ni kiblat Muslim. Tetapi diorang cakap Kaabah pun adalah benda. Berarti kamu pun sama dengan kami. Macam tu. Maksud diorang punya tangkapan lah. Sebab saya pernah bagi tahu kita selain daripada menyembah Allah, memang syirik. Memang maksudnya mendoakan Allah. Tapi diorang membidas kita balik. Kenapa kita mengelilingi Kaabah? Sedangkan Kaabah adalah benda juga. Penjelasan dari segi itulah. Tapi Bunda kan sudah paham bahwa kita tuh mengelilingi bukan karena menyembah kan? Udah paham kan? Ya. Memang paham. Itu hanya semacam tapi Bunda, pahaman mereka itu, kenapa kita perlu mengelilingi Kaabah? Itu pahaman mereka. Sedangkan Kaabah adalah benda. Itu pahaman diorang. Sebab kita pun larang jangan menyembah berhala kan? Selain daripada Allah. Nggak ada yang menyembah Ka'bah kan? Udah kita nggak menyembah Ka'bah. Itu hanya ritual ya. Yang memang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, akhirnya menurun kepada kita yang Islam ini. Itulah kalau dari segi pahaman kita memang cakap memang kita tak menyembah Kaabah. Tapi pahaman Kristian sama seperti mereka menyembah sama seperti mereka menyembah, mengakui benda tu adalah sesuatu yang mereka yakini. Ya, kalau mereka kan langsung mereka menyembah persembahannya kepada Yesus yang disalib itu, manusia yang disalib itu. Kalau kita kan permohonan kita, doa-doa kita kan permintaan kita kepada Allah. Bukan, intinya gini Mbak, bukan sebagai perantara. Ka'bah itu bukan sebagai perantara kepada Allah. Kalau agama-agama lain menggunakan benda seperti salib, patung sebagai perantara kepada Tuhannya. Kita tidak. Makanya kita tidak menjadikan Ka'bah sebagai sesembahan, tidak menjadikan Ka'bah sebagai perantara. Jadi tidak ada unsur musyrik di situ. Ya, itu kadang-kadang saya tidak dapat jelaskan kepada mereka sebab saya ini kan jahil. Saya baru mempelajari, saya baru mau berhijrah, saya baru mau belajar beristiqomah macam mana sebab kita dah ketinggalan jauh. Tidak ada kata terlambat, Mbak. Mbak mau belajar silahkan belajar. Tidak ada kata terlambat. Yang membatasi Mbak sudah tidak bisa belajar apa? Ketika Mbak sudah meninggal. Ketika Mbak sudah wafat, Mbak tidak bisa lagi belajar. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar, nggak ada kata malu untuk belajar. Belajar terus Mbak, karena ilmu itulah yang menyelamatkan kita nanti dunia dan akhirat Mbak. Ilmu yang baik.
Itu Mbak. Ya insyaallah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Boleh saya jelaskan sedikit? Coba dibesarin Bang Iman. Ya silakan. Coba dibesarin Bang Iman. Iya. Kenapa harus ada kiblat? Nah, kenapa harus ada kiblat? Sekarang gini. Dalam Al-Fajr ayat 22, wajah Allahu wal malaikatu saffan. Maksudnya apa? Allah menciptakan kerapian di dalam Islam, di mana disebutkan bahwa datanglah malaikat secara bersaf-saf. Arti saf itu sebuah kerapian. Sekarang gini, Allah menciptakan jamaah dan sholat untuk satu hadapan. Contoh pertama, pada hadis Nabi, hadaplah ke Baitul Maqdis. Itu menunjukkan apa? Dalam prosesi sholat harus ada satu hadapan. Contoh, kalau saya dan ibu tidak punya yang namanya kiblat, ibu mau hadap ke kiri sholatnya, saya mau hadap ke kanan sholatnya, orang mau hadap ke belakang sholatnya, orang mau hadap ke timur sholatnya, silakan. Itu menunjukkan apa? Akan amburadul, bakal dihina. Ini Islam sholatnya kayak mana nih? Satunya hadap-hadapan, satunya membelakangi. Cuma hebatnya Allah, ja'allahu wa malaikatu saffan saffa dalam Al-Fajr ayat 22 menunjukkan bahwa apa? Islam ini rapi. Pertama, hadapan pertama yaitu Baitul Maqdis. Oke. Pertama Baitul Maqdis. Yang kedua, setelah ini terjadi pembatalan ataupun ataupun jadi nasakh, maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, adanya Ka'bah. Ka'bah itu saat kita sholat sekarang gini, kenapa harus adanya Ka'bah? Harusnya satu hadapan untuk menunjukkan bahwa apa? Islam ini rapi. Kalau seandainya Ka'bah ini nggak ada, maka jamaah di dalam Islam batal. Apa lagi? Prosesi imam di dalam sholat batal. Prosesi makmum dalam sholat batal. Karena apa? Setiap orang bebas menghadap ke arah manapun. Namun Islam membatasi kepada hal-hal yang tidak yang segabrul ini dibantah oleh Allah Ta'ala dengan dijadikannya Ka'bah sebagai kiblat. Untuk menunjukkan apa? Kemanapun dihadap oleh orang Islam, maka selalunya orang Islam satu arah, satu tujuan, dan satu Tuhan. Allahu Akbar, dan segalanya bersaf-saf seperti malaikat. Itu satu. Nah, sekarang kita menarasikan kepada kenapa harus ada batu. Nah, jadi simak baik-baik. Ini ilmu logika yang sangat penting nih. Pertama, gini. Diceritakan bahwa Allah dalam Al-Quran, saya ingat ada satu ayat bahwa antara semua makhluk Allah tidak ada yang Allah bedakan. Yang membedakan adalah sebuah ketakwaan di antara orang-orang tersebut. Pertama, Allah buktikan ketika iblis disujud kepada Adam, apa kesombongan yang dikatakan oleh iblis? Iblis mengatakan, aku ini api dan dia adalah tanah. Menunjukkan apa? Aku hebat, aku api, dia tanah. Maka saat itu iblis membantah. Menunjukkan apa? Ada patriarki dan perbedaan di antara iblis dan Adam. Itu menurut iblis. Sekarang gini, kita lahir di dunia, kita menganggap kita hebat banget, kita punya pikiran karena kita manusia. Saat itu Allah ciptakan, ini kuciptakan bagi engkau Hajarul Aswad, sebuah batu yang tak bergerak, sebuah batu yang tak bisa apa-apa, sebuah batu yang tak punya pikiran. Namun sejatinya perintah Allah itu mutlak. Menunjukkan apa? Saat engkau disuruh sujud kepada Adam, wahai iblis, sujudlah. Wahai manusia, saat engkau diperintahkan sujud kepada Ka'bah dengan menyembah kepadaku, maka sujudlah. Itu menunjukkan apa kita dalam Islam? Allah yang ingin dibuktikan bahwa apa? Tidak ada patriarki dalam kehidupan ini. Tidak ada proses beda-beda antara makhluk hidup dan makhluk mati pun Allah kasih hikmah. Contoh, Allah tunjukkan batu-batu bisa ngapain? Kalau kita ambil Hajarul Aswad, kita buang juga bisa. Namun Allah ingin menunjukkan, wahai manusia, engkau menganggap pikiranmu hebat. Sekarang cium batu itu. Ini perintahku, kata Allah. Ini perintahku, cium batu itu. Itu menunjukkan apa? Hebatnya kita manusia tidak seperti iblis. Apa hebatnya kita manusia tidak seperti iblis? Kita datang atas nama itu perintah Allah. Jangankan batu, masuk tanah pun kita mau. Yang penting itu perintah Allah. Sekarang gini, logikanya di dalam Islam. Pertama, kenapa sih harus ada rukun Islam? Pertama, Islam itu mengajarkan kenapa harus ada naik haji. Kenapa kita tinjau lagi daripada labbaik Allahumma labbaik. Kita tinjau kata-kata itu. Labbaik Allah, kami datang ya Allahumma labbaik, dan kami terus datang ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Gimana lagi lanjutan? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Menunjukkan apa? Tidak ada serikat kepadamu. Di situ isinya bukan wahai Ka'bah engkau Tuhanku, bukan. Isinya pujian terhadap kita. Ya Allah, aku datang. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamdah, bahwa sesungguhnya segala pujianku ya Allah. Wa ni'mata, dan segala nikmatmu ya Allah.
La syarikalah, tidak ada sekutu untukmu ya Allah. Itu menunjukkan apa? Perputaran yang terjadi dalam Ka'bah itu memuji Allah, bukan memuji Ka'bah. Kenapa kita baca labbaik Allahumma labbaik? Bunyinya aja labbaik Allah, ada kata-kata Allah. Itu menunjukkan apa? Di dalam Islam yang pertama diciptakan logika di antara 5 yang dinamakan dengan rukun Islam. Yang pertama rukun Islam yaitu rukun silaturahmi dengan Allah pertama, yaitu dengan mengetuk pintu. Mengetuk pintu untuk masuk ke dalam kekerajaan Allah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita ketuk, ya Allah aku masuk. Masuk dan menjadi habamu. Tua kita masuk. Setelah itu, begitu kita mendapati contoh, saat kita sekarang kita kan berpikir nih, ada yang rukun yang kedua itu sholat. Di dalam sholat itu ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Kenapa sih? Logikanya apa sih itu? Kan gitu. Kita bertanya nih, apa sih logika daripada sholat wajib? Apa sih logika daripada sholat sunnah? Kita contohkan kepada manusia saja. Contoh, kita punya pacar nih ataupun punya istri nih. Kita mengatakan, istri bilang, karena kita cinta banget nih sama istri. Istri bilang, Bang, minggu kita ketemu, setiap minggu kita ketemu sama dia. Pasti kita dong berharap, andaikan aku bisa bertemu dia setiap hari. Itu menunjukkan apa? Jika cinta kita itu emang ada, ya kan? Kalau kita cinta terhadap orang itu, kita nggak mau adanya hari Minggu untuk bertemu dia, tapi kita mau setiap hari itu kita bertemu dia. Makanya di balik sholat wajib Allah tentukan waktu untuk kita bertemu dia, yaitu 5 hari, 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu waktunya kita bertemu Allah. Cuma di balik itu Allah ciptakan sunnah bagi orang yang mencintai, bagi orang yang ingin, yang berhasil menanamkan cintanya terhadap Allah. Sekarang gini, ketika kita berhasil menanamkan cinta kepada manusia, adek, jangan minggu lah kita ketemu, Senin, Selasa, Rabu ketemu terus lah, kan gitu. Itu kepada manusia. Jadi menunjukkan apa? Di dalam Islam sendiri diciptakannya sholat, yaitu pertemuan antara kita dan Tuhan. Setelah Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Gurunda ya, lanjut bentar. Nah, jadi di balik itu apa? Allah ciptakan yang namanya sholat. Untuk maksudnya apa? Setelah kamu mengetuk pintu, apa yang kamu suguhkan untuk Tuhanmu? Apa yang kamu suguhkan untuk yang memiliki rumah? Makanya adanya sholat. Setelah itu apa? Adanya yang namanya puasa. Puasa itu adalah ibadah batiniah. Di mana setelah kita masuk dalam kerajaan Allah, Allah suguhkan dengan makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya yang hebat. Itu menunjukkan apa? Satu sisi silaturahmi jiwa. Arti silaturahmi jiwa bagaimana? Kita merasakan lapar. Seluruh umat merasakan lapar. Saat itu kita tahu rasa lapar itu enggak enak. Itu menunjukkan apa? Silaturahmi jiwa daripada manusia sendiri untuk manusia lainnya. Yang kedua, ada silaturahmi harta. Ketika Allah menciptakan zakat, wahai manusia, di balik semua hartamu ada harta orang lain. Agar kamu tahu, di balik hartamu, silaturahmikanlah hartamu kepada dia yang membutuhkan. Makanya adanya zakat. Setelah itu, Allah ciptakan lagi naik haji ke Baitullah. Kenapa Allah ciptakan itu? Naik haji ke Baitullah. Allah ciptakan naik haji itulah silaturahmi dunia. Sekarang gini, semua orang berlaku di situ, berkumpul. Maka itulah hebatnya Islam. Kenapa? Mohon maaf Ustaz. Saya tanya, bagaimana cara atau doa yang mendekatkan kita kepada Allah, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada makhluk? Bagaimana cara dan doa-doa? Macam ini, kalau di dalam Islam sendiri ada 3 ilmu dasar. Yang pertama, ilmu dasar itu ada tauhid, ada tasawuf, ada fiqh, ada tasawuf. Udah, itu harus kita tuntut. Pertama ilmu tauhid, ketika kita mengenal, ibaratnya gini, kita sering khawatir kan? Khawatir bagaimana kalau aku miskin, bagaimana aku kalau nggak punya rezeki, bagaimana aku nggak punya uang, bagaimana gini, bagaimana gitu. Terlalu banyak mengeluh. Sekarang untuk apa kita mengeluh? Sedangkan kita punya Tuhan yang Maha Kaya. Nah, untuk tahu Tuhan yang Maha Kaya ini nggak semua orang bisa. Bagi orang yang sudah bisa menanamkan Tuhan ini Maha Kaya, kalau kita Allah suaranya. Kalau kita ingin membicarakan tentang apa namanya, jadi ibaratnya gini, kalau doanya ini semuanya ya, ini ijazah daripada saya, dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya, daripada Syekh Jamaluddin Al-Wali. Apa kata beliau? Jangan lupa berzikir sesuai yang disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu ya mu'ahwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Wahai yang maha membolak-balikkan keadaan, balikkanlah keadaanku ke arah yang paling baik. Itu artinya,
diingat tuh, itu zikir. Kalau bisa setelah sholat 10 kali. Ya muahwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal. Karena apa? Sejatinya apa namanya itu? Afdalun nas anfa'ul linnas. Yaitu apa? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Itu menunjukkan apa? Yang harus kamu khawatirkan bukan tentang berapa rezeki yang kamu dapatin hari ini. Yang harus kamu khawatirkan yaitu seberapa jumlah ibadahmu hari ini dengan hari kemarin. Jika hari ini kamu merasa kurang, maka ingatlah Allah ciptakan apa? Waja'alna linnasi tauqifiyah wa khadilun liman amara bu'dah. Itu maksudnya bagaimana? Ada dua dalam prosesi manusia. Ada yang namanya taufik, ada yang namanya ada yang nama khadil. Apa perbedaan taufik dengan khadil? Taufik, Allah memberikan semangat dan jiwa untuk ibadah. Pernah kan kita gini, Bang Iman, saya bilang. Muslim, pernah nggak kalian semua penonton? Sesekali kalian pernah tuh pengen sholat, setelah sholat berdoa pengen baca Al-Quran, pengen dan nikmat banget, pernah nggak? Pernah kan? Itu menunjukkan apa? Itu Allah ciptakan taufik. Arti taufik apa? Jiwa rasa sanggup kamu untuk beribadah dan jiwa cinta kamu terhadap ibadah. Sesekali pernah. Tapi ada sesekali Anda tuh males banget, nggak mau ibadah, nggak mau ngapa-ngapain, mager segalanya. Ada kan? Itu dinamakan dengan khazil. Maka saat itu Allah sedang menciptakan khazil. Khazil itu apa? Khazil itu Allah cabut rasa suka kamu terhadap beribadah agar kamu tidak mau beribadah. Saat itu Allah menguji kamu agar kamu kembali ke dalam cintamu. Yaitu saat kamu cinta, kamu akan lawan semua malas kamu, rasa tidak enak kamu, hanya untuk bertemu orang yang kamu cinta, hanya untuk bertemu zat yang kamu cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menyangka gini, ya Allah, apakah benar aku yang tidak sholat? Coba difikirkan dan ditadaburkan. Aku yang males sholat ataupun Tuhan yang sedang males berbicara denganku? Aku yang sedang mengingkari Tuhan ataupun emang Tuhan lagi tak mau bersama aku? Aku yang mengkhianati Tuhan atau memang Tuhan tidak memilihku untuk menjadi umatnya? Itu aja yang ditanyakan. Itu menunjukkan bahwa apa? Kita yang harus sadar, kita ini hamba dan itu Tuhan. Berarti menunjukkan apa? Setiap kita malas dalam melakukan ibadah, bukan berarti Tuhan sedang membuat kita malas ibadah, tapi sedang diuji. Akukah yang malas ibadah atau Tuhankah yang sedang melupakan? Bentar Bang Daman, kita sapa dulu. Apa sih namanya nih? GCS 031. GCS, ya. Oh iya, buat yang di bawah nanya, mungkin jaringan Bang Zuma sedang ini ya. Iya, Gurunda, mungkin lagi di gunung, di tempat wisata. GCS 031. Selamat siang. GCS. Brother, kenapa sih minta naik? Enggak ini ya. Ya Allah ya Rabbi. Mana dia? Dia. Allah Subhanahu. Ustaz Arif. Tes mic cik. Bismillah. Teman-teman, gimana kabar semua? Bagus suaranya. Bagus. Nggak ada noise ya? Nggak ada sama sekali. Oh, keren. Ini ya. Ya kita sapa-sapa aja dulu ini teman-teman sampai pukul. Dimatikan kok komentarnya. Nggak usah dimatikan, nggak apa-apa. Kita ini dulu ngobrol-ngobrol aja dulu sampai Jumatan dekat ya. Masa Jumatan ya teman-teman. Gitu ya. Soalnya ini sudah mendekati Jumat.
Tadi saya masuk di beberapa kali masuk di tempatnya saudara Emmanuel. Tapi itu sahabat-sahabat apa tuh ku bilang jaringan error gitu. Iya, mental terus. Teman-teman kita ini ya, nanti habis Jumatan kalau kita sempatkan kita debat lagi ya, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sehat selalu nih ya. Alhamdulillah, Bang Suryadi, terima kasih. Suara saya kedengaran, suaranya hilang. Oh, iya. Ini uji coba ya teman-teman. Kita coba untuk menggunakan menggunakan Bluetooth supaya menghindari ini noise, kan selalu noise tuh. Mudah-mudahan dengan menggunakan HP ini nggak noise lagi sehingga tidak mengganggu jalannya diskusi gitu ya teman. Tinggal jaringan aja yang diperbaiki nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian.